makanan yang ditawarkan di Klepot Popo adalah makanan rumahan. Jadi kalau kita balik ke rumah, suasana yang kita dapat pasti selalu hangat, kira-kira gitu. Hai, gue Aziza Hanum. Gue adalah seorang pembawa berita dan juga seorang drummer di band kesayangan gue, Arah. Nah, di tengah kegiatan hari ini kayaknya gue pengen jalan-jalan sambil cari makan siang deh. Seru kali ya kalau kita ke area Melawai Blok M. Gue bakal ajak kalian jalan-jalan ke Jalan Melawai 9 nomor 38. Ayo kita makan dulu. Di sana ada tempat makan namanya Klepot Popo. Klepot Popo ini adalah sebuah tempat makan yang menyajikan Chinese food halal dengan rasa rumahan. Pilihannya juga banyak. Ada pilihan nasi ataupun misua untuk karbohidratnya. Ada juga daging sapi, ayam, telur, tahu juga untuk pilihan proteinnya. Kayaknya baru cerita gini aja udah bikin gue makin lapar nih. Yuk kita kesana aja langsung. Ini dia nih Klepot Popo. Iya. Wow, mantap. Ini berarti sih klepot siram ini ya, telur matang. Oke. Thailand. Terlibat. Oke. Oh ini panas ya? Hot pot. Pegang nggak? Minum ya. Oke. Oh ini si garpu sama sendok. Siap. Makasih mas. Let's go. Panas. Panas tapi enak.
Jadi suasana kota besarnya lebih kerasa. Sembari makan, kita ada di salah satu sudut di Jakarta Selatan. Sembari dengan pekerjaan konstruksi. Nggak apa-apa, nggak ngurangin semangat makan gue kok. Kalau lo menunggu gue untuk ngaduk makanan ini, enggak. Karena gue bukan tim diaduk. Jadi gue pecinta keindahan ketika makan. Gue suka melihat semuanya tetap pada tempatnya. Jadi ketika gue mau ngabisin yang sisi-sisi jagung, gue makannya jagung. Gue mau yang wortel. Tinggal kulit-kulit aja. Panas banget. Tapi masalahnya kalau udah dingin rasanya pasti akan berubah ya. Ntar deh, gue bakal ngobrol-ngobrol langsung sama ownernya untuk ngomongin si cita rasa kenapa claypot popo ini harus dinikmati pas lagi panas-panas. Mari makan. Wow. Oh ya, mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa yang ada di claypot ini adalah nasi tim. Ternyata gue baru mendapati fakta baru. Tadi gue main ke dapurnya, gue lihat langsung. Ternyata ini tuh bukan nasi tim, bukan kayak bubur. Yang bikin teksturnya dia sebegitu lembutnya adalah karena dia disiram sama kuah. Tapi ini teori gue aja ya. Nanti makanya semuanya akan kita obrolin langsung sama ownernya. Cuman akhirnya gue mendapatkan kesimpulan bahwa claypot popo ini bukan bubur. Jangan sampai salah. Bentuknya masih nasi tuh. Enak karena gue suka sayuran hijau, jadi kita campurin ke atasnya, terus kita santap. Mau? Bentar. Oke, udah ready. Satu suapan akan meluncur langsung ke mulut gue. Ayo kita makan dulu. Jadi kalau di menunya ada si claypot siram telur matang sama satu lagi claypot siram telur mentah. Kalau lo suka yang mentah-mentah texturized gitu, lo bisa pesen yang ini. Tapi juga menu jagoannya mereka ada si claypot sapi cah bawang putih ini juga sama ini nih. Claypot misua tahu telur asin. Iya benar, tahu telur asin. Ini pilihan gue jatuh ke sini karena menurut gue makanan kayak gini itu harus yang bisa bikin lo nyaman makannya. Apalagi sekarang kan Jakarta lagi cuaca mendung-mendung bikin hati semeriwing gitu. Jadi kayaknya kalau makan makanan yang comfort food kayak gini tuh cocok banget. Nyaman. Kayak gue mau coba pakai kecap atau seasoning.
etikanya ketika lo mau makan sesuatu lo nggak boleh nyium-nyium. Tapi karena gue nggak suka pedas, cuman pengen something taste yang agak sedikit berbeda, gue tuangin dikit aja ke sendok gue ya. Apakah rasanya sepedas itu? Kotor gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas nggak ya? Pedas. Gagal ternyata pakai sambal. Biasa aja makannya. Pucuk Dicinta ulam tiba, udah mau balik, tadi malah ketemu sama ownernya. Hai Flo. Halo. Apa kabar? Baik. Kita tos dulu biar asik. Iya. Gimana tadi gue seru banget makan di belakang. Kalau dari dulu gue udah tahu Klepot Popo, dulu makan di Santa, tapi gue baru pertama kali banget datang ke yang baru. ada di sini, Di sini. gitu. Apa sih sebetulnya ketika masuk gue merasakan nuansa Tiongkok yang kental tapi nggak sebegitunya banget gitu, tetap casual, tapi juga nggak terlalu banyak ornamen, dan itu bikin baru masuk aja tuh udah nyaman gitu ambience-nya. Sebetulnya ide lo ngebikin tempat kayak gini tuh awalnya gimana sih? Jadi kalau yang di Melawai ini sih kebenaran Klepot dapat tempatnya agak gede ya. Jadi sebenarnya tantangannya juga beda nih. Kalau yang kayak di Sabang kan itu kan 2 kali 10 meter doang, kecil lah gitu. Jadi mungkin dari sisi space-nya aja tuh orang udah lumayan kayak ih apaan nih gitu kan, kayak gang senggol mepet-mepet gitu. Nah tapi pas dapat tempat ini yang lumayan gede, itu sebenarnya lumayan tricky karena gimana nih nge-layout di mana dapur, di mana dine-in area gitu kan. Terus kalau ditanya dari awal memang berasanya udah nyaman karena memang pengennya konsep Klepot Popo kan sebenarnya makanan rumahan. Di mana makanan rumahan itu pengennya ambience-nya juga berasanya kayak lagi ada di rumah. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi sekali masuk memang dari tone warnanya juga kita milihnya lebih ke bukan sesuatu yang vibrant banget gitu. Atau Jadi kayak cuah gitu ya ya, gitu. Jadi ya. nyaman aja warna-warna bumi gitulah ya, kayak krem, coklat gitu. Terus di bagian belakang, tadi kan makan di bagian Iya, belakang di ya. belakang, benar. Nah, itu tuh kayak emang dari akunya sendiri mau agak ngebedain. Jadi vibe-nya kalau yang di depan itu decent dining. Jadi makan gimana sih makan di makan di meja makan rumah tuh seperti seperti ini gitu kan. Lampunya pencahayaannya cukup terang, bukan yang remang-remang gitu. Mejanya juga ya udah emang meja aja, nggak ada perintilan macem-macem. Nah tapi kalau di belakang itu memang dibuat untuk orang-orang yang smoking sebetulnya. Dan kalau orang smoking kebiasaannya kan lebih nyantai. Jadi emang bukan cuma buat beber makan, mungkin lebih nongkrong gitu. Jadi yang belakang vibe-nya tuh memang lebih apa ya, bisa dibilang lebih santai, tapi ya lebih chill, tapi tetap pengen dapet Chinese-nya. Terus kayak mungkin rumah gue sendiri tuh adanya di Mangga Besar, jadi kayak emang root banget. Terbiasa tuh ke Glodok, ke Pinang Sia, jadi mungkin alam bawah sadarnya udah bisa mengcapture kayak pecinan tuh kayak gimana. Dan jadi kayaknya kalau yang belakang tuh emang pengen dibikin lebih ke pecinannya gitu, lebih ke ya apa ya, Bronx, lebih kayak santai, nggak terlalu rapi. Old gitu. town chill Ya, gitu ya. Kira-kira gitu. Seru banget. Tapi kalau ngomongin soal cabang nih ya, kan yang gue tahu itu Klepot itu ada di Pasar Santa, tapi itu udah beberapa tahun yang lalu. Yes. Gue pertama kali ke sana dulu 2014 bahkan, udah lama banget. Terus dari situ akhirnya lo mengembangkan bisnis lo ke beberapa cabang lainnya juga ya? Jadi sebenarnya Pasar Santa tuh kan emang awalnya banget, bener 2014. Terus kenapa bisa buka di Sabang? Karena habis Pasar Santa tuh Sabang. Karena Pasar Santanya sendiri kita tahu lah waktu itu udah ada intrik-intrik di dalamnya antara perpanjang kontrak dan
birokrasinya gitu ya. Ya nggak terlalu kondusif lah untuk UMKM. Kalau menurut gue seperti itu, apa dari sisi kebersihan dan segala macamnya juga nggak, apalagi gue makanan gitu, higienisnya menurut gue agak nggak proper gitu. Jadi akhirnya ya udah deh kita coba cari tempat memang waktu itu go atau take down nih beneran. Jadi ya udah akhirnya waktu itu yaudah kita coba deh, gue coba cari tempat di tempat yang mana gue berpikirnya sih makanannya cukup affordable, makanannya juga rasanya nggak aneh-aneh, rasanya cukup familiar. Jadi cari tempat yang banyak karyawan. Oh, itu tahun 2017. With Sabang. Waktu itu dapat Sabang, tempatnya kecil banget. Terus baru mulai di belakang akhirnya di-expand buat dapur. Tadinya tuh dapurnya juga kecil banget gitu. Ya akhirnya berkembang. Sabang sudah punya peminat dan return customer. Akhirnya ya udah buka di selatan karena memang dari awal gue sendiri pengen buka di selatan. Balik lagi ke selatan karena marketnya Chinese food yang halal kan nggak terlalu banyak kan gitu. Dan kita tahu di selatan memang marketnya bukan market halal, market non halal gitu. Jadi harusnya sih match sama Klepot gitu. Oh, I see. Jadi emang dari Santa, Sabang. Nah kalau yang di Gading? Kelapa Gading. Jadi justru Gading itu adalah sebelum Sabang. Oh, sebelum Sabang justru. Bahkan sebelum Sabang. Jadi 6 bulan sebelum Sabang tuh Gading buka. Nah itu juga kalau itu lebih ke adik gue yang in charge banget. Karena gue pribadi waktu itu agak against, agak nolak gitu. Karena Gading kan salah satu route makanan-makanan enak, Chinese banget juga gitu. Jadi kalau menurut pemikiran gue waktu itu adalah kok kayaknya agak kurang pas ya Chinese food di tempat yang Chinese banget dan non halal. Sedangkan di sana marketnya non halal banget gitu sih. Tapi ya so far jalan kayaknya oke kok. Ini ya jalan sampai sekarang juga aman aja jalan. Aman kok, apalagi kalau pas PPKM kayak gini justru secara sales Gading paling tinggi malah. Oh ya? Iya. Secara sales Gading paling tinggi kalau PPKM. Mungkin karena residensial, orang take away gitu kan, deket gitu. Kalau Melawai dan Sabang kan dua-duanya sebenarnya area di mana perkantorannya lumayan pekerja. Orang gitu. yang datang itu yang emang kerja daerah situ. Bener, gitu. Kira-kira gitu sih. Oke. Nah, talking about this pandemic situation gitu ya, kan kita tahu maksudnya semua usaha ada yang nggak survive pada tiara plus semua pada kelar. Tapi kalau tadi lo sebut secara fakta bahwa Gading justru gain pendapatan dan paling tinggi di antara yang lain, ini kan berarti memang marketnya tersedia gitu. Gimana dengan di sini? Kalau di Melawai kan juga maksudnya nggak cuma orang kantor atau orang kerja, anak-anak nongkrong ataupun online juga sekarang kan juga jadi salah satu penggerak lah UMKM di masa ini. Kalau yang lo alami sendiri di sini gimana? Sebenarnya sih emang agak menarik sih. Gading, Sabang sama Melawai itu punya 3 market yang beda sih. Jadi kayak kalau Gading jelas ya residensial gitu ya. Terus kalau Sabang itu paling konstan. Jadi kayak mau PPKM mau nggak PPKM segitu aja. Nggak maksudnya segitu ajanya in terms of turunnya tuh yang paling gak terlalu gini-gini gitu loh. Kalau Gading mungkin sama Gading tuh kayak gitu, kayak wow gitu, cukup baik gitu. Di saat ini gue ngomong pandemic situation ya, gue nggak bandingin head to head sales to sales lagi pandemic and then lagi nggak pandemic gitu. Ya itu mah udah pasti jauh karena Klepot Popo juga makanannya di pot. Kalian harus makan langsung ke sini, cobain experience-nya. Jadi take away itu sebenarnya agak-agak ya tapi ya udah mau gimana gitu, kalau memang kangen ya udah akhirnya take away gitu kan. Nah Melawai ini yang sebenarnya agak-agak lucu karena marketnya tuh pekerja iya, family dari selatan iya, anak nongkrong juga iya. Jadi yang paling kurang oke sebenarnya Melawai in terms of sales. Karena mungkin juga yang tadi kayak pas gue buka ini belum dapat nih marketnya. Orang-orang mungkin belum sebegitu taunya seperti Sabang yang memang marketnya orang kerja di daerah Sudirman, Tamrin, Kebonsiri, Wahid Hasim. Iya gitu. Kalau yang ini jadi kayak baru 6 bulan terus udah PPKM lagi kan. Jadi udah kayak turun gitu. Jadi kayak belum ada awareness-nya belum segitunya kali di selatan gitu. Tapi kalau dari sisi area dan dari sisi market menurut gue sebenarnya Melawai itu gede banget karena
family harusnya dapet gitu. Terus anak-anak yang ya quote unquote suka dengan misalnya kayak hype gitu, pengen cobain, mereka juga tertarik yang untuk coba. dikit-dikit foto Ya kira-kira ya itu jadi lagi di belakang ya. Iya, Itu di sih belakang apalagi. banyak banget. Oke. Ya, Nah, gitu. kalau tadi kita udah ngomongin soal cabang-cabangnya, tentang salesnya juga di masa pandemi, bagaimana lo sebagai pengusaha F&B harus cope with the situation pandemi kayak gini. Gue mau bicara tentang makanannya. Oke. Gue udah lama banget jujur gak makan claypot popot, tapi sampai akhirnya tadi gue makan lagi. Dari mulai gue masuk datang ke sini gue nyaman. Satu suapan pertama yang masuk ke mulut gue ngerasa lebih nyaman lagi. Jadi itu makanan nyamannya banyak orang gak sih Flo gitu. Tapi kalau bicara tentang historinya boleh sedikit aja, gue pengen tahu deh. Claypot popo makannya di Claypot, popo itu nenek ya kalau nggak salah ya? Betul. Apa sih yang bikin lo mengimpress masakan nenek ketika semua orang menjadikan masakan nenek itu makanan yang lo makan setahun sekali kalau lagi sincia doang, atau misalnya kalau gue lagi lebaran gitu, bukan makanan yang selalu lo makan. Kalau latar belakangnya sih simpelnya sebenarnya gini, kayak Claypot sama Popo tuh sebenarnya dua hal yang bukan karena makanan nenek. Jadi sebenarnya makanan Claypot tuh makanan rumahan, which yang kalian makan itu ada masakan nenek, ada masakan kungkung, ada masakan papa gitu. Jadi kayak emang beberapa nama Poponya sendiri gue ambil karena itu kayak gratitude gue ke Popo, karena memang kebetulan gue digedein sama dia gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Terus kalau dari sisi makanannya nyaman mungkin karena familiar kali ya, karena rasa yang ada di dalam satu Claypot itu bukan rasa yang kayak baru nih atau apa gitu. Jadi kayak ya sebenarnya rasanya normal-normal aja, bukan yang kayak nyicip terus kayak aneh apa atau enggak gitu gitu sih. Jadi latar belakangnya itu ya. Oh ya, ada satu hal yang harus gue confirm. Tadi mungkin selama ini orang beranggapan Claypot popo itu tuh bubur ya yang disiram sama kuah. Ternyata bukan, bener kan? Iya, bukan dong. Itu bukan bubur kan? Bukan. Jadi sebetulnya itu di rumah Claypot popo siram itu sebenarnya makanan tengah kalau muntahu. Jadi kayak muntahunya rumahnya gue kebetulan seperti itu. Muntahu tuh apa sih? Semacam kayak jadi ada sapo, ada muntahu, ya beda nih. Kalau sapo tahunya itu digoreng dulu. Kalau muntahu itu tahunya jadi hero-nya di tersebut. Jadi kayak cuman ada tahu sama daging, let's say gitu. Kalau sapo kan ada wortel, ada sayuran lain, ada tahunya, ada jamur, mungkin ada daging gitu. Nah, jadi kayak siram itu sebetulnya adalah muntahunya versi rumah gue, dan gue dulu kalau makan itu selalu sama nasi goreng tek-tek karena perpaduannya yang oke. Nah makanya kenapa di Clay, karena nasi goreng tek-tek itu ada perak-peraknya dan ada kayak gosong-gosongnya. Jadi makanya pas gue serve itu menu pertama, dan 1,5 tahun Claypot Popo cuma jualan menu itu. Iya, jadi kayak kenapa di Clay, karena supaya untuk dapet si keras-keras si crunchy-crunchy-nya itu gitu. Oh gitu, makanya si nasinya itu dipanggang. Makanya nasinya dipanggang. Untuk dapat sensasi si crunchy itu. Mungkin kalau udah diaduk kayak bubur, tapi sebenarnya enggak. Bukan. Itu enggak. Lebih mirip risotto mungkin. Lebih mirip risotto. Iya, dibanding bubur ya. Karena nasinya pasti akan tekstur nasinya kena banget, kerasa banget. Confirm guys, bukan bubur. Jadi ya kalau makan kalau lagi makan Claypot popo itu bukan bubur. Oke. Nah, tadi juga kalau misalnya gue makan pakai sayuran gitu ya, kayak dari suapan-suapan yang gue makan, tapi gue merasakan ketika makanan itu panas di serve langsung makan, sama udah sekian lama karena kan kita sambil syuting gitu ya, harus makan sembari nyuap-nyuap, makin dingin tuh rasanya makin beda. Kok bisa gitu sih? Karena sebenarnya mungkin kayak Chinese food kan terkenal sama sesuatu yang langsung fresh. Jadi fresh masaknya. Jadi gini, kayak Chinese food itu bukan sesuatu yang sudah di-prepare dulu. Biasanya gitu kan. Kalian kalau makan langsung gitu, maunya apa? Sapu tahu misalnya, atau maunya puyung hai, itu pasti langsung emang fresh from the oven bikin. Jadi mereka nggak nyiapin bahan. Nah, begitupun kayak mungkin pas menikmatinya juga sebenarnya rasanya itu karena di wok, hampir kebanyakan makanan Claypot sih banyak banget yang pakai wok gitu ya cara masaknya, dan itu mungkin ada smoky-smokinya ketika dimakan di awal tuh langsung berasa gitu. Aromanya itu rasanya tuh beda banget. Beda dibanding kalau pas misalnya dingin, apalagi misalnya tadi kalau ngomong cah sayur. Nah cah sayur itu lumayan
cara memasaknya kan memang di wok di oseng banget dengan pakai woknya gitu. Jadi pasti angus-angusnya tuh berasa, lebih kerasa gitu. Gitu sih. Gue penasaran Del, gimana lo mengkreasikan menu-menu ini? Maksudnya kayak bertahun-tahun orang makan klepot popo, menunya itu tuh konsisten gitu. Mungkin dari pas awal lo ada penambahan menu, tapi mungkin nggak akan jauh beda sama menu-menu sebelumnya gitu. Iya, jadi sebenarnya itu sih lebih kayak ke apa ya? Klepot popo sendiri tuh stands for gue pengen share sesuatu yang mungkin orang awam nggak banyak tahu. Chinese food tuh nggak cuman yang Puyung Hai, misalnya sapo, muntahu, sapi lada hitam. Jadi bukan itu. Jadi kayak memang gue konsisten mau ngebawa makanan rumah untuk gue angkat untuk di-serve ke konsumen gitu. Jadi kalau pertanyaannya taste-nya mirip-mirip gitu, bukan mirip, misalnya kayak nggak terlalu jauh gitu, karena memang bukan sesuatu yang dikreasikan yang kayak gue develop menu baru gitu, tapi kayak gimana caranya gabungin menu ini di rumah sama menu ini, ada irisan apa jadi satu display, kira-kira kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan effort yang menciptakan satu menu baru gitu, bukan gitu. Dan emang gue sudah pengen konsisten di penggunaan ingredients-nya itu penggunaan ingredients yang Chinese banget. Let's say kayak cai po gitu. Atau misalnya tahu kuning. Tahu kuning tuh nggak banyak dijual di pasar-pasar pada umumnya. Nggak gitu. ada di semua pasar ya? Ada, tapi mungkin di residensial yang banyak Chinese-nya. Kira-kira kayak gitu. Nah, tahu kuning itu gue pakai di kalau kalian pesan lo cupan itu ada sprinkle garing-garing. Itu tuh bukan bawang putih. Itu tuh tahu kuning gitu. Seru. Tapi kayak tahu kuningnya di treat bukan seperti tahu kuning kalau orang Chinese masak yang misalnya cuma dicah doang sama seledri. Nah, ini gue misalnya gue iris tipis-tipis, gue goreng, lalu gue tumbuk dan itu dijadiin kayak sprinkle supaya tekstur lo cupannya nggak terlalu cuman berasa chewy doang, tapi ada tekstur-tekstur garing yang balance. Kira-kira gitu lah. Oke. Gimana cara lo ngejaga kualitas rasa? Karena kan kalau ngomongin soal Chinese food itu kan lo juga talking about the quality of the chef himself gitu kan, dimana konsisten rasanya akan tetap terus sama. Sedangkan kan di beberapa cabang ini kan ada beberapa yang masak beda-beda. Sebenarnya sih itu adalah hal yang kalau gue sih merasanya challenge yang lumayan besar tuh. Gimana caranya konsisten di setiap masakan, di mana kokinya berbeda, satu tempat aja ada 2 koki gitu kan. Benar. Gimana ya caranya? Mungkin kayak jangan sampai orang ngomong, iya Melawai lebih enak soalnya dari yang Sabang. Ya gitu. Which itu beberapa kali kejadian. Oh serius? Gitu. Ya beberapa kali kejadian gitu. Ya sebenarnya sih gimana ya, kalau gue sih bukannya mau defense gitu. Tapi menurut gue kadang-kadang kan ya lo nggak luck aja gitu. Maksudnya yang masak juga manusia nih. Ketika lo masak itu ada emosi di dalam situ. Ada energi yang lo keluarin sehingga menjadi sebuah masakan. Dan nggak mungkin si manusia tersebut setiap harinya hatinya happy terus. Bener. Ya kira-kira gitulah, kira-kira gitu. Itu memang kekurangan dan kelebihannya makan langsung fresh. Gitu. Kadang-kadang kan kayak kalau lu udah prepare rasanya pasti konsisten sama akan gitu terus gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tadi gimana caranya ngejaga supaya konsisten, mungkin yang jadi koki juga satu memang basicnya nggak langsung jadi koki kalau di klepot. Jadi memang misalnya kayak dia dari tukang potong dulu gitu, terus kayak bertahap jadi helper. Jadi helper tuh misalnya yang baca order dan manggang klepotnya, ngurusin perintilan-perintilan yang lain-lain yang bukan emang main dish untuk dimasak gitu. Jadi kayak bertahap mungkin dari situ. Jadi cuman ada 2 atau 3 kayaknya yang kita terima as in chef beneran langsung, gitu. Tapi kalau yang lain memang dari ini, jadi kayak mereka pun udah lumayan hatam dengan jadi proses untuk ngedigest lama tuh. Dulu. Iya. Gitu. Jadi kenyamanan gak hanya soal ketika lo makan, tapi bagaimana makanan ini dimasak sampai akhirnya disajiin ke depan lo gitu untuk lo makan. Itu juga matters. Oke, mungkin the last question, what's next? Ini kan sekarang maksudnya kita dalam kondisi pandemi segala macam gini, tapi klepot tetap
harus tetap menyentuh kenyamanan hati-hati para penggemarnya gitu. Apa yang akan lo lakukan selanjutnya? Sebenarnya sih kayaknya Melawai itu yang terakhir sih in terms of cabang gitu, karena emang Klepotnya sendiri pengen konsisten ada di ya udah kayaknya mampunya cuman 3 nih untuk dijagain gitu. Kalaupun mungkin nantinya ada 1 lagi, ya mungkin itu pun masih perdebatan panjang gitu. Tapi kalau gue pribadi sih Melawai sudah cukup gitu kayak, dan tempatnya besar, harusnya juga bisa menampung orang yang lebih banyak. Jadi kalau orang yang mau makan juga kita bisa serve lebih banyak orang gitu. Paling nextnya adalah kalau gue adalah menjaga supaya let's say Hanum balik 3 tahun lagi rasanya masih sama. Itu aja sih buat gue. Makanan at the end of the day orang balik ke restoran tuh harusnya karena makanannya. Jadi emang makanannya jadi hero di semuanya, mau ambience-nya, mau harganya, ujung-ujungnya harus juaranya harus makanannya sih. Bener, Gitu. Sama paling justru di sini gue mau bikin sarapan pagi. Tapi kayak namanya bukan Klepot Popo, tapi tempatnya di Melawai. Mungkin akan launch-nya antara Oktober sampai Desember, antara itulah. Gitu. Jadi buka kita dari jam 7 mungkin gitu, tapi serve-nya sarapan ya, serve dish yang sarapan nggak terlalu berat. Kalaupun ada berat mungkin nggak kayak bubur sih, tapi bukan sesuatu yang intinya adalah mengenyangkan seperti nasi, atau porsinya kalaupun ada nasi lebih sedikit kira-kira gitu. Untuk mempersiapkan pagi lo lah gitu ya. Seru banget kayak lagi jalan-jalan di Chinatown di Singapura gitu ya. Iya, kira-kira gitu lah. Ngopi, pakai telur sama roti gitu ya. Iya, kira-kira gitu. Asik banget Flo, gue tungguin banget. Iya, nanti dikasih tahu. Pasti. Seru banget. Tapi Flo, sebelum kita menutup, gue lupa tadi, gimana kalau orang yang masih belum berani keluar rumah kondisi pandemi ini? By the way, ini kita dengan prokes ya, makanya kita nggak pakai masker karena proses syuting ini udah pakai proses swab semuanya. Kalau ada yang mau mesen via online, mereka harus ordernya kemana? Oke, kalau Klepot Popo sendiri sih tinggal di search aja di GoFood ataupun GrabFood, itu akan keluar langsung Klepot Popo Sabang, Klepot Popo Melawai, Klepot Popo Gading. Lihat aja yang jaraknya paling deket sama tempat kalian pada saat pesen, ada. Oke. Semuanya ada. Tempat sarapannya gue tunggu banget, Flo. Gue suka banget lagi sarapan kayak gitu. Siap. Segera dikasih tahu dan diundang. Siap. Terima kasih banyak, Flo. Terima kasih. Thank you. Definisinya karena ini jualan makanan, jadi gue bisa bilang affordable Chinese food tapi halal. Oke, kalau latar belakang namanya sendiri, sebetulnya itu adalah penjelasan dari dua buah hal yang ingin gue sampaikan kepada customer Klepot Popo. Jadi Klepotnya itu sendiri adalah stands for masakan yang keseluruhannya itu konsepnya hangat. Jadi secara makanannya pun hangat, secara feelingnya, vibe-nya ketika masuk ke Klepot Popo juga hangat, baik dari ambience-nya, baik dari sambutannya, itu yang pengen coba gue sampein ke customer. Jadi Klepotnya sendiri itu stands for itu gitu. Dan satu lagi mungkin hangat itu karena makanan yang ditawarkan di Klepot Popo adalah makanan rumahan. Jadi kalau kita balik ke rumah, suasana yang kita dapat pasti selalu hangat, kira-kira gitu. Kapan tuh 2014 kalau dari sisi timingnya. Kalau dari sisi kondisinya waktu itu karena ada kesempatan untuk mencoba membuka usaha di mana modalnya nggak begitu mahal karena harga sewanya cukup murah. Kira-kira gitu. Tadi kapan dan kenapa? Kenapanya ya tadi berangkat dari kayaknya pengen coba buka usaha apa gitu. Terus makanan yang dipilih karena kayaknya dari sekian gitu banyak option paling pede sama makanan. Karena satu, gue suka makan, gue suka kulineran gitu. Dan dari kecil udah dapet makanan-makanan enak dari Popo Kungkung gue. Oke, kalau ditanya kenapa harus pakai klepot, karena gue butuh tekstur nasi menjadi kering atau mungkin kayak dipanggang atau kayak berkerak gitu. Sebenarnya beberapa menu lainnya kecuali menu nasi siram itu nggak pakai klepot nggak apa-apa. Tapi karena 1,5 tahun di awal gue jual cuma satu menu itu dan dari awal memang
menunya adalah itu, jadi gue butuh medium clay pot untuk menyajikan tekstur nasi garingnya itu, nasi agak berkeraknya itu dapat. Ya itu juga sebenarnya agak-agak kecelakaan ya. Jadi bukan kecelakaan gimana. Waktu itu harusnya tuh nasi karbonya di menu tahu telur asin. Cuman ketika dicoba waktu itu lagi development produknya nasi, ternyata nasi itu tuh tidak sebegitu menyerap telur asinnya. Jadi kayak telur asin di klepot popo tuh agak beda, bukan telur asin saus ya. Jadi kayak telur asinnya memang langsung di lelehin sama minyak goreng gitu. Nah pas dicobain itu rasa telur asinnya ke nasi, mungkin karena pori-porinya nasi nggak sebegitu menyerap gitu. Kenapa nggak bihun, kenapa nggak soun juga alasannya sama. Kenapa nggak bakmi juga sama, karena karbo tersebut lumayan nggak berpori-pori gede yang langsung bisa nyerap rasa. Sedangkan pas nyoba ke miswa kok kayaknya langsung nyerap, dan bukan cuman tahunya aja berasa telur asin, tapi main dari karbonya juga berasa telur asin karena nyerap dari sausnya itu. Jadi kenapa pakai miswa sebenarnya karena alasannya itu gitu. Dan kebenaran gue lumayan familiar sama miswa, soalnya di rumah itu selalu pasti nyetok miswa. Waktu itu mau lanjut diterusin atau mau tutup abis dari Santa. Itu tuh sebenarnya turning point banget gitu. Akhirnya gue milih lanjut untuk buka di Sabang. Tapi kayak baru buka 6 bulan kebakaran di Sabang. Itu 5 ruko gitu kebakaran gitu. Ya itu sih sebenarnya lumayan kayak challenge yang nggak pernah kebayang, dan gimana cara beresinnya, cara solve-nya gitu. Karena biar bagaimanapun kan itu kan nggak ada yang mau, terus nggak pernah kita nggak pernah mikir lah sebagai pengusaha terjadi hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi pas itu sekalinya terjadi, bingung udah pasti, takut udah pasti, karena ada karyawan yang harus di manage, harus kayak gimana nih mereka gitu kan. Terus juga baru buka, ini gimana ke depannya gitu. Itu lumayan itu sih turning point-nya, pindah lanjut atau enggak, sama yang kedua abis lanjut langsung dikasih kebakaran gitu. Buat gue selalu titik tertinggi itu adalah ketika customer happy sama makanan klepot popo. Buat gue itu udah apalagi kalau itu banyak repetisi dan konsisten. Jadi ada banyak orang yang kayak klepot popo enak, menunya ini rasanya oke, rasanya konsisten, sampai akhirnya ngajak kenalannya, temannya, keluarganya. Itu sih buat gua titik tertinggi dari klepot popo ya. Artinya kan produk yang mau kita jual, baik makanannya, baik jasanya, baik experience-nya, semuanya kebeli sama customer. Sebenarnya semua berkesan sih. Kalau ditanya berkesan kayak challenge-nya beda-beda, susahnya beda-beda. Ada yang ngadepin pegawai, ada yang ngadepin customer, ada yang ngadepin ya kayak COVID gini, pandemi, itu juga lumayan berkesan ya. Berkesan di mana contoh misalnya hal yang paling baru-baru kejadian, orang makan di mobil kita kasih, tapi klepotnya dibawa pergi tanpa dibalikin gitu. Itu kayak kok ada ya zaman sekarang gitu, orang naik mobil ya, terlepas dari mungkin dia takut turun ngebalikinnya apalah segala macam, tapi lo berani ketika turun pesen gitu kan. Itu kira-kira kayak banyak sih. Kalau ditanya yang paling berkesan, hampir customer ngamuk-ngamuk di klepot popo di Sabang waktu itu. Apalagi ini mau buka mestinya bulan April 2020 jadi Desember 2020 gitu. Jadi kayak hampir sih kalau ditanya berkesan, kayaknya emang setiap kali klepot popo mau buka nggak pernah mulus sih. Jadi kayak pasti sebelum buka atau udah buka, misalnya kayak kebakaran gitu, itu kan ya bukannya berkesan ya maksudnya itu pusing lah gitu, mesti dipikirin gitu. Jadi kayak semuanya sih, hampir semuanya berkesan sih. Kalau di awal dulu 1, terus pernah jadi 3, dan
Pernah juga gue masak sendirian juga pernah, nggak punya pegawai sama sekali. Waktu di zaman di Santa. Tapi kalau sekarang semua ya, sama Kelapa Gading gitu. Misalnya Kelapa Gading, Sabang, Melawai itu ada 33 kali ya. 33 pegawai ya. Gue bagi 2 jilid kali ya. Soalnya agak beda nih antara 2020 PSBB sama 2021 PPKM gitu. Kalau waktu 2020 PSBB itu feelingnya mungkin lebih kayak gue harus ngapain nih, Klepot Popo harus ngapain nih gitu untuk bertahan. Dan kebetulan yang gue pilih waktu itu adalah ya udah kita bertahan. Dalam arti memang dari guanya tidak punya effort berlebihan untuk adjustment sama keadaan. Misalnya bikin frozen food, klepotnya dibikin frozen. Orang bisa stok di rumah dengan frozen terus masak. Itu Klepot Popo nggak ngelakuin sih. Terus jadi kita benar-benar bertahan, cuman ngandelin dari online aja. Terus ya itu PSBB dan tapi akhirnya cara itu juga menurut gua lumayan ngefek ke setelah PSBB selesai dijalanin, udah mulai pemerintah longgarin, orang udah boleh dine in lagi, antusias orang yang makan jadi cukup cepet ya kalau di Klepot gitu. Jadi nggak terlalu sampai puncaknya mungkin pada saat buka puasa 2021. Ya itu kan baru Melawai baru buka 3-4 bulan lah kalau nggak salah, April Mei gitu kan. Nah itu lumayan kayak hype-nya karena mungkin orang mau nyobain dan nyobainnya harus datang langsung ke tempatnya gitu. Itu salah satu yang menurut gue juga karena Klepot Popo tidak berkompromi dengan memberikan frozen food, memberikan package yang emang bisa dimakan di rumah sama seperti di restonya, itu yang bikin orang jadi kangen untuk ke Klepot pada saat udah pelonggaran. Kalau PPKM yang tahun 2021 feelingnya lebih ke bingung, kaget, nggak bingung sih, kaget karena sebetulnya ketika PSBB itu dilonggarin, gue waktu itu berpikir 3 bulan nih, 6 bulan nih, tapi kan ini udah lumayan agak 9 bulan, udah mau hampir setahun, tiba-tiba wah diginiin lagi nih, gimana gitu kan. Nah cuman mungkin orang udah lebih tahu, lumayan tuh 6 bulan tersebut kita gunain untuk awareness Klepot Popo buka di Melawai. Jadi pada saat PPKM secara sales memang akhirnya lebih baik daripada PSBB tahun lalu gitu. Tapi sebenarnya Klepot Poponya juga nggak terlalu signifikan membuat sesuatu yang sesuatu yang inovasi atau gimana. Ya udah orang kalau mau kesini paling banter kita kasih makan di mobil gitu, dan itu pun pakai take away box gitu. Ada ini lumayan Chinese banget, tapi gue agak susah untuk serve ini secara konsisten dan harganya juga, karena Klepot Popo kan harganya sendiri affordable nih. Menu ini tuh agak susah mau dibikin affordable karena memang dari bahannya sendiri harusnya sudah lumayan mahal, which is itu adalah ikan tim. Jadi Chinese food itu terkenal banget sama ikan tim. Menunya simple banget, ikan di tim pakai sausnya juga ingredientsnya basic banget, kecap ikan, lada, garam, penyedap rasa, minyak wijen, bawang putih, jahe, very very basic. Tapi menurut gue itu salah satu menu yang sangat Chinese banget dan lumayan agak mewah ya, karena ketika lo bikinnya bener, timnya bener dengan kadar waktu yang bener, itu tekstur ikannya enak dan fresh banget gitu. Cuman kendalanya itu satu, gue nggak berani karena nyari, gue udah cek misalnya ikan bawal yang paling murah, ikan bawal putih gitu, yang paling masuk. Kalau kerapu kemahalan. Itu pun nanti memang pengen gue serve as in makan tengah, jadi bukan clay lagi atau misalnya ikan tim sama nasi atau ikan tim sama miswa gitu, enggak. Jadi emang kayak sayur, jadi buat dimakan rame-rame. Tapi ya mudah-mudahan suatu saat gue bisa
mewujudkan itu sih, karena ini juga heritage lah ya, bisa dibilang kayak salah satu menu khasnya Chinese food sih gitu. Jangka pendeknya gue pingin klepot popo Melawai lebih dikenal lagi sama orang yang berdomisili di Jakarta Selatan, klepot poponya sendiri, sehingga secara brand orang jadi lebih tahu klepot popo, jadi akan mempengaruhi pasti semua keseluruhan. Itu jangka pendeknya. Sama gue mau buka klepot popo Melawai itu buka dari pagi. Jadi karena kenapa nggak di Sabang, kenapa nggak di Kelapa Gading, karena Melawai tempatnya paling besar, jadi gue rasa cukup bijaksana kalau gue buka dari pagi dan open space juga untuk orang bisa sarapan. Itu jangka pendek. Mungkin akan Oktober sampai Desember lah, antara itu gue akan coba market di pagi dan weekend doang dulu sementara. Jangka panjangnya 10 tahun dari sekarang klepot popo masih ada, nggak perlu nambah tempat di mana lagi, cukup misalnya di 3 tempat ini aja, tapi orang yang datang nambah, dan orang yang 10 tahun lalu makan tetap masih datang di 10 tahun kemudian. Udah sih, itu aja. Makan siang di klepot popo kali ini kayaknya bisa ngobatin kerinduan gue deh sama makan Chinese food yang halal gitu. Karena hidangan yang disajiin di sini tuh ngasih nuansa kenikmatan yang rasanya rumahan dengan harga yang cukup bersahabat. Ayo, makanya yuk kita dukung UMKM terutama di saat situasi kayak gini nih. Tenaga kembali terisi dan batin sudah terpuaskan. Sekarang saatnya gue untuk kembali berkegiatan. Inilah Makan Dulu bersama Aziza Hanum. Sampai jumpa.